Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya pertama mohon maaf karena ini saya tadi baru selesai jogging di sekeliling hampir ini putaran ini 3 kilo per kali keliling. Kalau kita 4 kali keliling sekitar di atas 10 kilo. Lumayan lah untuk exercise menjelang siang. Kita mendengar sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa insya Allah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan saya lewat video ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bersama keluarga, terutama diri saya yang selama beberapa bulan ini tampil di media sosial, baik di YouTube, di TikTok maupun di FB, dan apabila ada gaya tingkah laku serta ucapan saya yang tidak berkenan di mata Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan itu sebenarnya tidak ada lain tujuan saya, bagaimana saya mencoba untuk memberi kontribusi, baik itu kritikan, saran dan masukan kepada para stakeholder negeri ini dan masyarakat kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kelemahan dan kekurangan saya. Kemudian saya kemarin buka FB, saya ada membaca dari salah satu media online yang sahabat kita ini, saya pikir mengambil ucapan itu dari ucapan oknum para pejabat, mungkin dari para pejabat Pemda atau oknum dari anggota dewan tertentu, yang menurut saya statement ini kurang baik. Saya menghargai, malah sekarang mari kita menghimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama anak muda, untuk memberi masukan, memberi kritikan, memberi saran yang positif. Dan itu bagian daripada kontribusi kita terhadap negeri ini. Jangan kita hanya berdiam diri, memberi kritik di kedai kopi atau di mana tanpa berani tampil. Tampil. Cuma kita ada batasan-batasan ucapan yang jangan sampai kita seolah-olah membuat judgement, menghukum dan memberi seperti ancaman. Pada FB itu ada 2 poin, walaupun singkat tetapi berisi adjustment dan ancaman. Adjustmentnya adalah dokter spesialis di rumah sakit pendampingan mogok, dan itu melanggar sumpah jabatan dan mengecewakan, menelantarkan masyarakat. Kemudian dan statement bawahnya menyebutkan ini bisa saja dipecat. Apakah pemimpin negeri ini seperti Firaun? Sedikit-sedikit pecat, sedikit. Kita ini negara demokrasi yang memiliki negeri ini rakyat. Bukan pemimpin itu diberi amanah untuk mengelola, bukan untuk semena-mena. Jadi maka saya bilang ini bukan pernyataan formal, tetapi pernyataan oknum. Hanya pernyataan ini tidak bisa dibiarkan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, sebab kalau kita bicara mengecewakan rakyat, mengapa tidak dari dulu kita sampaikan bahwa itu para serkar mereka mengelola proyek-proyek, tapi mereka juga bermain proyek. Juga mereka memberikan proyek itu pada grup-grupnya, malah kepada saudaranya. Malah ada yang membuat perusahaan sendiri atas nama orang lain, tetapi mereka ketua sarkanya. Apa itu tidak melanggar sumpah jabatan? Berapa banyak kita melihat para pejabat sarkar pemimpin negeri ini yang menaruhkan saudaranya di bagian-bagian tentu di kantor-kantor pemerintah daerah, yang melangkahi para seniornya, yang senior ini tidak punya koneksi. Apakah itu tidak melanggar sumpah jabatan? Apakah itu tidak namanya kolusi dan KKN? Apakah menaruhkan saudaranya sarjana SAG di BSP, yang BSP itu pengelola minyak, ada SAG yang kerja di situ? Kan itu bukan bidangnya, tetapi masuk di situ. Apakah itu tidak melanggar sumpah? Anggota dewan diberi gaji, diberi tunjangan rumah, diberi tunjangan transportasi, bukan sedikit. Apakah mereka pergi keliling ke 122 desa di 14 kecamatan? Mereka tahu persis apa yang terjadi.
apa keluhan masyarakat, apa yang harus dilakukan di setiap desa, di 120 desa, lewat komisi-komisi. Pernahkah mereka lakukan itu secara rutin? Kalau tak pernah, itu apakah itu disebut dengan mereka sudah melanggar sumpah atas janji mereka mengabdi kepada masyarakat? Uh, saya berkata ini, mari kita bicara apa yang sebenarnya yang menjadi prioritas. Kemudian perlukah orang-orang tadi kita beri ancaman? Oh, yuk semua, kalau saudara kamu pejabat main proyek, atau kami beri rekomendasi main proyek, atau kami beri jabatan BUMD karena yuk tim sukses apa? Oh, kamu adik-adik kamu bupati segala macam ada duduk sini, saudara Sekda, saudara ini duduk di pejabat-pejabat di beberapa dinas, melangkahi orang-orang senior, ada apa namanya, sekolahnya capek-capek di APDN, harusnya jadi camat, tapi ada yang jadi camat guru sekolah, segala macam. Apakah perlu kita katakan, oh ini yuk semua kita akan pecat, kita akan kasih ultimatum, kamu sudah melanggar disiplin, kamu sudah melanggar sumpah. Tidak begitu caranya. Mengapa itu diutarakan saat dokter spesialis mengungkapkan rasa kekecewaan mereka? Mau apa ibu saudaraku setanah air dan saya sayangi, saya katakan sejak kami dulu, sejak Kabupaten Siak ini menjadi kabupaten lewat bupati, disetujui oleh Dewan, kita telah membuat kontrak kerjasama dengan para dokter spesialis ini. Bukan asal bilang saja, ada kontrak kerjasamanya bahwa mereka diberi insentif dulu 20, kemudian naik menjadi 30 juta. Nah, insentif ini terus ada. Kalau ada bupati yang ingin merevisi insentif ini, maka buatlah kontrak baru, kerjasama baru yang disepakati para pihak, baik pemerintah daerah bersama DPR dengan para dokter spesialis, bahwa bapak-bapak dokter spesialis, yuk kalau terus kita senang kamu ada di Kabupaten Siak, tapi sekarang kita tidak ada duit, yuk kita sekarang mau kasih tunjangan setiap bulan sebagai insentif hanya 15 atau 10 juta. Misal kata, buat kesepakatan baru. Kalau mereka tidak sepakat, mereka tidak teken, berarti mereka keluar dari sini. Kalau belum ada kesepakatan, masih memakai kesepakatan lama, maka kita harus tunduk dengan kesepakatan itu. Siapa mau batinya? Jangan asal sesuka hati kita, tanpa ada warning, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba kita tidak baik. Pak, orang yang paling tidak disiplin, yang harus ditindak itu bukan dokter spesialis, bukan bidan, bukan perawat, bukan guru. Mereka pengabdi. Tak dibayar pun mereka harus bekerja karena mereka berhadapan langsung. TPP dipotong 50% rata. Apakah itu keadilan namanya? Pegawai negeri beberapa satker habis neken pagi, duduk di kedai kopi berjam-jam, balik lagi siang, teken lagi, pulang ke rumah. Bisakah itu dilakukan oleh seorang bidan, oleh seorang perawat, oleh guru? Tidak bisa. Otomatis semuanya akan terlantar masyarakat. Bisakah itu dilakukan oleh dokter? Tidak bisa. Mereka bekerja 24 jam sebenarnya, selama 7 hari. Tidur mereka jam 2 pagi. Ada perawat menelepon, Pak, ini ada emergensi, orang tabrakan, sudah mau mati, Pak. Kata Bapak tidak datang. Datang, bangun, pergi ke rumah sakit, melakukan operasi. Apakah orang-orang seperti gini kita sebut dengan mereka meminta hak mereka yang sudah kita janjikan, kita sebut dengan melanggar sumpah, mentelantarkan masyarakat? Siapa yang sebenarnya yang tidak konsisten? Harusnya para guru, para bidan, dokter, perawat, mereka tidak dipotong TPP-nya. Potong TPP orang-orang yang tidak bekerja itu. Pada pejabat eselon 4, mondar-mandir di mobil dinas, tak peduli hari Minggu, ke Pekanbaru, pergi ke kebunnya, dikasih TPP tetap juga 50%. Sama dengan profesi tadi itu. Pahami ini bapak-bapak, jangan asal ngomong. Kita harus punya hati nurani, pemimpinnya harus punya skala prioritas. Jangan lari dari kenyataan. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Dewan yang secepat tanggap terhadap soal ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.